Lo tadi ni atau baik? Lo coba buat resource ini atau 1.500.000 naik hira? Naik tolo ya. Or saya lo kita mau lebih ulu boleh lebih ulu buat itu su. Ya oke. Terdakwa kasus money politics Pilkada Malaka, Yohanes Briaseran alias Bey Ulu, terancam di penjara selama 3 tahun. Tuntutan penjara tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum John M. Purba SH dalam sidang lanjutan kasus money politics Pilkada Malaka di Pengadilan Negeri Atambua pada Selasa 5 Januari 2021. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gustav Bleskupa SH dengan 2 hakim anggota Sisera S.N. Neno Haifeto SH dan Oliviarin Rosalinda Taupan SH itu, JPU menyatakan Bey Ulu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pilkada sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187A ayat 1 Junto pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Karena itu, JPU meminta hakim menjatuhkan vonis kepada Bey Ulu dengan pidana penjara selama 36 bulan atau selama 3 tahun penjara, dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar 250 juta subsidiair 1 tahun kurungan penjara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Pada sidang kedua ini, JPU memaparkan 3 barang bukti berupa 15 lembar uang kertas pecahan Rp100.000 yang dirampas untuk negara, 1 lembar printout screenshot foto penyerahan uang yang dilampirkan dalam berkas perkara, serta 1 unit handphone merek Vivo warna hitam yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Venus Bere alias Maken. Hakim juga diminta menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Lo tadi ni atau baik? Lo coba buat resource ini atau 1.500.000 naik hira? Naik tolo ya. Or saya lo kita mau lebih ulu boleh lebih ulu buat itu su. Ya oke. Pada sidang perdana dengan agenda dakwaan, Saksi 1 Petrus Nahak Manek selaku koordinator tim Gakumdu Pilkada Malaka 2020 menjelaskan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada terdakwa dan terdakwa membantah melakukan money politics. Namun, penjelasan terdakwa bertolak belakang dengan fakta-fakta pemeriksaan, yakni pertama, terdakwa mengaku perbuatannya bukan money politics, tetapi dia berjudi dengan taruhan uang tunai 1,5 juta versus seekor sapi. Namun, berdasarkan penyidikan tim Gakumdu, pelapor atas nama Herman Klau tidak memiliki sapi seperti yang dimaksudkan terdakwa. Kedua, terdakwa mengaku uang 1,5 juta dikirim oleh anaknya dari Malaysia melalui rekening istrinya. Tetapi setelah rekening korban diperiksa, ternyata tidak ada kiriman uang dari Malaysia. 4 saksi lainnya pun memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan terdakwa. Para saksi mengatakan pemberian uang itu bertujuan untuk memilih paslon nomor urut 2 SBS WT. Bahkan, menurut 4 saksi, setelah memberikan uang kepada Herman Klau, terdakwa mengingatkan Herman Klau agar uang tersebut boleh dipakai setelah tanggal 9 Desember 2020 atau setelah pilkada. Ketika hakim bertanya pun, terdakwa tetap bersikukuh bahwa 1,5 juta itu adalah uang miliknya.
Namun, ketika ditanya dari mana uang itu, terdakwa tak bisa menjawab. Tetapi ketika JPU menunjukkan bukti foto pemberian uang kepada Herman Klau, terdakwa mengakui kalau itu adalah dirinya. Hakim Topan sempat berupaya agar terdakwa jujur dalam memberikan keterangan. Namun, terdakwa tak bergeming hingga sidang ditutup.